Om Swastiastu, pemirsa Dewata Bali Channel. Nama Titiang Imadesidia. Titiang adalah Ketua Sanggar Paripurna Desa Bono, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar. Hari ini Tiang mau menjelaskan sedikit tentang sanggar seni yang Tiang miliki adalah Sanggar Seni Paripurna. Sanggar Seni Paripurna ini berlokasi di Desa Bono, didirikan oleh ayah Tiang sendiri. Beliau adalah Bapak Madesijo pada tanggal 1 April 1990. Nah, semenjak didirikan Sanggar Paripurna ini, jadi Bapak Sijo, orang tua Tiang, beliau sekarang sebagai sesepuh, keinginan beliau adalah bagaimana untuk membuat sebuah tempat untuk melatih atau mengadakan pelatihan, baik itu tari, tabuh, membuat kostum, membuat properti dan yang lainnya. Nah, kenapa disebut Sanggar Paripurna? Karena keinginan beliau itu adalah agar sanggar ini bisa memberikan kesempurnaan kepada anak-anak didik yang akan datang ke sini untuk belajar seni, khususnya seni Bali. Nah, disebut Sanggar Paripurna karena tidak hanya belajar tari, gamelan, belajar wayang, juga seperti tadi belajar membuat kostum, belajar bikin properti, belajar tembang dan yang lain-lainnya. Itulah kenapa disebut dengan Sanggar Seni Paripurna. Untuk itulah pemirsa Dewata Bali Channel mudah-mudahan semakin tertarik, semakin ingin kerjasama dan mengapresiasi Dewata Bali Channel, karena tujuannya adalah untuk pelestarian, pengembangan, dan juga menggali, menciptakan sebuah karya baru. Itulah tujuannya juga. Di samping itu adalah sebagai dokumentasi agar seni-seni kita ini tidak lenyap, tidak hilang, tidak hangus gitu. Tujuannya agar seni budaya kita ini bisa dipelajari, diwarisi oleh anak-anak kita, karena anak-anak kita sekarang gandrung terhadap media digital, media informasi seperti HP, seperti internet dan media sosial lainnya. Nah, untuk itu Sanggar Paripurna juga lewat Dewata Bali Channel juga ingin memperkenalkan seni budaya yang kita wariskan, yang kita bina di sini di Sanggar Paripurna, agar generasi muda kita betul-betul ingin menjaga warisan budaya yang ada di Luhung ini dengan baik. Semenjak berdiri Sanggar Paripurna ini, Astungkare Sanggar Paripurna dari tahun 90, bahkan sebelum itu sudah, cuman karena belum resmi. Jadi kami mengadakan kegiatan yang disebut dengan yang kita pilah menjadi 4 macam. Satu adalah seni bakti. Seni bakti itu Sanggar Paripurna berusaha melakukan kegiatan ngayah di pura-pura, terutamanya pertama adalah pura yang ada di Bono, Tri Kayangan, Sad Kayangan, Kayangan Jagat, apalagi di Pura Batur, Besakeh, kemudian di Lempuyang, dan Pura Padmabuana yang ada di Bali ini. Kita berusaha ngayah kalau ada kesempatan, itu utama dulu. Yang kedua, kita mendidik anak-anak kita ini agar punya jiwa sosial. Umpamanya, kalau ada upacara potong gigi, perkawinan, potonan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan sosial, kita bantu sebisanya Sanggar Paripurna. Kita tidak menuntut beberapa dibayar. Nah, itu yang kedua. Tadi seni bakti, yang kedua seni sosial, yang ketiga adalah seni yang profesional. Artinya seni yang profesional itu seni yang antara sosial dan sudah ada nilai bisnisnya. Festival. Ada Bali Art Festival, ada Sanur Festival, Nusa Dua Festival, Ubud Festival, dan berbagai festival itu Astungkare Sanggar Paripurna sudah pernah ikut. Bahkan kita ikut festival di beberapa negara, Australia, Amerika, Kamboja, Thailand, Swedia, Jepang, Taiwan, kemudian India, dan beberapa negara lainnya. Kita sudah pernah Sanggar Paripurna bersama anak-anak kita pentas sana mewakili Indonesia dalam rangka Festival Ramayana Internasional dan festival-festival tari yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Sanggar Paripurna juga
memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk pentas di hotel seperti di Taman Safari, Bali Safari and Marine Park. Sana ada penunjukan Bali Agung. Malam hari ada night show, ada show gajah, show harimau. Tujuannya adalah agar anak-anak kita juga dapat imbalan. Nah, disinilah kita ada imbalan yang betul-betul ada kontraknya, ada kerjasama. Tidak seperti di pura. Kalau di pura dikasih sekedarnya, kita lunas sehari, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau di hotel ini sudah barang tentu harus dibayar dengan profesional, termasuk yang pementasan di luar negeri. Jadi itulah kiprah kita sangat paripurna, sehingga 4 daripada pelaksanaan seni, yaitu seni bakti, seni sosial, seni profesional, dan seni bisnis ini kita jalankan di Sanggar Paripurna dari tahun 1990 hingga sekarang. Cuman karena situasi kondisi seperti sekarang COVID-19 ini, jadi Sanggar Paripurna dan hampir seluruh kegiatan seni ini agak mandek, di stop sementara demi semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Nah, di samping itu Sanggar Paripurna juga sering kerjasama dengan seniman-seniman mancanegara dari Amerika, Australia, dari Taiwan. Kita mengadakan garapan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan seni yang ada di kedua belah pihak. Di samping itu, karena Sanggar Paripurna ini lokasinya adalah di Desa Bono. Siapa yang tidak tahu bahwa Desa Bono ini terkenal dengan tari kecak. Tari kecak ini di tahun 30-an itu sudah sangat terkenal. Berarti itu nenek moyangnya Pak Made Sidyo. Jadi beliaulah yang dulunya menggali dan mengembangkan tari kecak hingga sekarang sampai ke mancanegara, sudah dikenal oleh tamu-tamu, oleh para wisatawan. Itu kecak adalah lahir di Bono dan di Desa Bedahulu. Nah, untuk itu Pak Made juga selaku Tua Sanggar sangat bangga punya seni yang hadiluhung yang hingga sekarang dipelajari oleh siapapun yang ada di Bali, di Nusantara, dan juga di mancanegara. Sanggar Paripurna memiliki anggota kurang lebih sekitar 600 laki perempuan dari kecil, dari TK sampai sudah tua. Nah, anggota itu ada yang memang sudah tetap punya program dengan Sanggar Paripurna, ada yang memang masih belajar. Jadi mereka masih mengasah kemampuannya di sini. 4 kali seminggu latihan di Sanggar Paripurna, latihan tari, kadang-kadang latihan tabuh, membuat kostum, properti, dan yang lainnya. Jadi sekitar 600-an dalam catatan arsip Sanggar Paripurna. Kemudian yang ikut di Bali Safari itu kurang lebih sekitar 200-an, dari penari yang aslinya sampai beberapa penari tambahan ketika kalau ada memang yang sakit, yang berhalangan. Pemirsa Dewata Bali Channel, di samping apa yang sudah dijelaskan tadi, di Sanggar Paripurna ini juga kita mendidik anak-anak tidak hanya ke seni saja, tapi juga kita mendidik pendidikan budi pekerti. Bagaimana anak-anak kita menghargai, menghormati orang tua kita. Nenek, orang tua, itu penting kita tanamkan anak-anak kita agar hormat kepada orang tua. Yang kedua, agar anak-anak kita itu bersifat lebih fleksibel. Contohnya adalah kita tanamkan pendidikan budi pekerti, bagaimana mereka menghormati sesama, kemudian bagaimana mereka harus mencintai budaya tradisi yang ada di Bali. Di samping itu yang lebih penting bagaimana mereka untuk belajar mencintai alam semesta. Tidak hanya seperti contohnya membuang sampah sembarangan, kemudian berkata-kata kasar. Di samping itu mereka itu hanya bermain HP saja, tidak lupa dengan tradisi-tradisi atau warisan dari nenek moyang kita. Itu juga kita pelajari, kita tekankan di sini di Sanggar Paripurna, sehingga anak-anak di sini itu betul-betul juga kita kontrol secara disiplinnya. Nah, untuk itu pesan tiang kepada anak-anak yang ada di Bali, khususnya di Indonesia dan di mancanegara, mari kita sama-sama bimbing anak-anak kita agar melestarikan warisan budaya yang adiluhung,
yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita agar tidak punah. Jangan terlalu membanggakan budaya orang lain atau budaya negara luar. Kita boleh mempelajari, tapi kita harus punya filterisasi, penyaringan. Yang mana bagus, itulah mungkin yang perlu kita tiru atau kita sama-sama lakukan. Tapi kalau memang yang bertentangan dengan seni budaya kita, tidak usah kita tiru, karena itu bisa merusak tatanan budaya yang ada di Bali yang kita punya dari dulu. Nah, jadi itu saran Pak Made kepada adik-adik generasi muda, mari sama-sama lestarikan budaya kita dan jangan sampai punah, agar nenek moyang kita merasa bangga dan kita juga sebagai generasi penerus bisa melestarikan dan bangga terhadap warisan budaya tradisional dan nasional. Ini suksemo di tiang Sina Banduk Pramosanti. Om Santi 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 Om.